menjelaskan kepada pasien bahwa dosis optimal daripada metformin adalah 2000 mg. Tetapi dosis maksimalnya adalah 3000 mg. Sekarang apa efek samping daripada metformin? Jadi kita berbicara tentang metformin, tetap juga kita berbicara tentang efek sampingnya. Pertama yang sering dikhawatirkan dan dikeluhkan oleh pasien adalah gangguan pencernaan. Yang kedua adalah asidosis laktat. Yang ketiga adalah gangguan pada fungsi ginjal. Dan bagaimana untuk menyikapi tersebut? Maka hal ini telah dikemukakan atau adanya berbagai teknologi. Salah satunya adalah teknologi dengan extended release melalui sistem Gel-Seal diffusion. Di mana sistem Gel-Seal diffusion system ini meskipun hanya dimiliki oleh metformin atau Glucopak XR. Kita tahu ada saat ini berkembang metformin XR yang lainnya, tetapi satu-satunya yang memiliki sistem Gel-Seal diffusion hanya dimiliki oleh Glucopak XR. Apa sih yang dimaksud dengan Gel-Seal diffusion ini? Yang dimaksud di sini adalah pada bagian luarnya adalah bagian partikular biasa atau sedangkan pada bagian dalamnya adalah baru berisi metformin. Dengan kata lain, dengan metformin yang ada di bagian dalam di dalam, sedangkan di bagian luarnya adalah bagian organ lain, partikel lainnya, maka pasien tersebut tidak langsung terpapar dengan metformin. Sehingga efek samping gangguan pencernaan yang biasanya dialami pasien-pasien yang mengkonsumsi metformin intermediate release tidak dialami oleh pasien-pasien yang mengkonsumsi metformin extended release. Dan metformin extended release itu ada berbagai macam dan hanya satu-satunya yang memiliki sistem Gel-Seal diffusion ini adalah pada Glucopak XR. Di sini kalau kita lihat perbandingan antara pasien yang mendapatkan metformin 2 kali 500 mg atau dia langsung mendapatkan metformin XR sekaligus 2 atau 1000 mg sekaligus. Ini kalau kita lihat hasilnya yang mendapatkan 2 kali 500 mg berhenti di jam 20. Sedangkan yang mendapatkan metformin extended release sekaligus 2 atau 1000 mg berhenti di jam ke-24. Jadi obatnya itu masih ada efeknya sampai 24 jam. Dan ketika kita lihat masa kerjanya pun, di sini masa kerjanya lebih cepat yang dialami oleh absorpsinya, walaupun absorpsinya lebih pelan-pelan kita lihat. Berbeda dengan yang metformin biasa, absorpsinya lebih cepat. Absorpsi lebih cepat ini membahayakan buat pasien, karena timbullah berbagai efek samping, misalnya mual, hipoglikemi, dan sebagainya. Dengan absorpsi yang lambat dan perlahan serta stabil ini, maka pasien tersebut glukosa darahnya stabil, tetapi efek samping yang dialami oleh pasien seperti hipoglikemi ataupun gangguan pencernaan tidak dialami. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa, data ini di Asia, bahwa dengan memperbaiki sistem metformin menjadi sistem metformin XR, maka efek samping yang dialami oleh pasien itu menjadi lebih kecil. Nah sekarang kita suka bertanya, jam berapa sih paling ideal diberikan metformin XR? Jadi ini peranan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita sebaiknya tidak mengganti obat dengan misalnya golongan-golongan XR lainnya, karena ternyata dia memiliki Gel-Seal diffusion yang tidak dimiliki oleh obat yang lain. Dan Bapak dan Ibu juga punya kemampuan untuk memberikan edukasi, yaitu memberikannya pada malam hari. Jadi obat golongan metformin XR paling ideal diberikan pada malam hari, yaitu diberikan setelah makan malam atau bersama dengan makan malam. Apa alasannya? Alasannya adalah karena setelah makan malam, kita akan motilitas lambung itu akan berkurang pada malam hari. Dengan berkurangnya motilitas lambung itu, maka obat tersebut akan terpapar dalam tubuh kita selama kurang lebih 24 jam. Jadi dia akan lebih stabil karena dia berkurang. Dan yang kedua, makanan juga akan memperlambat pengosongan lambung. Dengan demikian, maka obat tersebut juga akan lebih stabil dalam tubuh kita selama 24 jam. Berbeda kalau misalnya kita berikan pada siang hari. Nah, pada siang hari kan kita motilitasnya tidak begitu lambat, sehingga akibatnya pada pasien tersebut bisa terjadi fluktuatif glukosa darah. Jadi memang yang paling ideal pemberian metformin XR ini adalah pada malam hari sebelum tidur. Ini adalah cara pergantian. Jadi kalau misalnya pasien tersebut sudah mendapatkan 2 tablet sekaligus, di sini kita bisa langsung mengganti 1 tablet, ya, ataupun 3 tablet 3 kali sehari bisa menggantikan langsung dengan 2000 mg. Dan itu bisa diminum sekaligus pada malam hari karena prinsipnya adalah seperti ini. Bagaimana dengan penurunan HbA1c kalau kita kombinasi? Tadi kan kita katakan bahwa kalau pada pasien-pasien dengan HbA1c-nya yang lebih dari 7,5, maka pemberian terapi kita langsung lanjutkan dengan 2 sekaligus obat. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau dengan 1 obat itu tidak akan efektif, ya. Dan di sini kalau kita lihat dari gambar di sini, dengan kombinasi 2 obat, penurunan HbA1c-nya ternyata yang paling efektif adalah dengan
kombinasi sulfonylurea dan metformin bisa turun hingga 1,17%. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini adalah efek komplementari atau efek yang berkombinasi antara metformin dan glibenclamid. Di sini bahwa obat tersebut, metformin, bisa mengatasi sindrom dismetabolik, bisa mengatasi komplikasi makrovaskular, sementara glibenclamid itu dia bekerja pada sel beta pankreas, dia bisa mengatasi hiperglikemia yang setelah makan, sehingga dapat mengurangi juga komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Jadi jelas sekali dengan kombinasi seperti ini, maka glukosa darah pada pasien tersebut akan turun, glukosa darah puasanya maupun setelah makannya. Dan ini kalau kita lihat, ada istilah fixed dose combination, ada lagi free tablet combination. Kalau fixed dose combination yang metformin dan rosiglitazone, dia itu sama profilnya. Kita kenal juga ada metformin dengan sitagliptin, atau metformin dengan glimepiride, itu sama efikasi atau sama profilnya. Berbeda dengan metformin dan glibenclamid. Kita tahu bahwa ketika dia dikombinasi metformin dan glibenclamid, maka profilnya akan meningkat. Hal inilah yang membedakan kalau pasien bertanya, boleh nggak saya diberikan glibenclamid yang terpisah dengan metformin yang terpisah? Ternyata tidak sama hasilnya dibandingkan kalau dia dikombinasi. Hal ini dibuktikan dari beberapa data penelitian. Ini adalah hasil metformin ketika terjadi glukosa yang dalam bentuk yang fixed dose combination. Pada awalnya ketika obat itu dikonsumsi, dilepaskan perlahan 25%, kemudian 50%, dan yang terakhir baru 75%. Inilah yang kita sebut sebagai pelepasan secara perlahan-lahan. Dan ini hasilnya. Jadi kalau ada pasien yang bertanya, boleh nggak kita memberikan metformin dan glibenclamid terpisah? Jawabannya adalah hasilnya akan berbeda sekali dibandingkan dengan kalau kita langsung memberikan fixed dose combination. Karena penurunan HbA1c-nya kita bermakna yaitu turun hingga 0,6%. Dan kalau misalnya pasien itu HbA1c-nya tinggi, maka penurunan HbA1c-nya lebih tinggi lagi, yaitu hingga 1,3%. Jadi artinya semakin tinggi HbA1c pasien tersebut, maka hasil yang akan diperoleh oleh pasien itu akan lebih efektif ketika kita memberikan fixed dose combination. Nah ini kalau kita lihat hasilnya dikombinasi metformin dan glibenclamid dengan glukovan, itu penurunannya bisa sampai 24% dalam hal penurunan glukosa darah setelah makan. Jadi yang kalau kita memberikan yang terpisah, maka penurunannya tidak seperti itu. Bagaimana cara kerjanya? Mengapa kok tingkat absorpsi glibenclamid ini lebih cepat ya dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang terpisah? Ini adalah gambarnya. Kalau kita lihat gambar di sini, yang warna merah adalah glucovans, sedangkan yang warna biru adalah free combination. Yang fixed dose combination di sini absorpsinya kalau kita lihat dimulai pada jam ke-10. Menit ke-10, kemudian di sini sudah ada diabsorpsi, kemudian dia absorpsi cepat dimulai di sini, kemudian dia bertahan. Hasilnya kemudian dia akan menurun. Sehingga artinya kadar glibenclamid pada pasien tersebut, kadar glibenclamidnya lebih sedikit dibandingkan kalau memberikan yang free combination. Inilah akibatnya kalau pasien-pasien yang mendapatkan free combination tersebut bisa terjadi hipoglikemia. Jadi pada kondisi free combination ini, kadar glibenclamidnya itu tinggi terus pada pasien tersebut. Bahkan kan kalau anggaplah di sini pasien tersebut makan di sini ya, di jam ke-0. Di jam ke-8 masih ada kadar si free combination, kadar combination daripada glibenclamid. Sedangkan pada jam ke-8 pada pasien yang mendapatkan yang fixed dose sudah hilang. Ini akibatnya pada pasien-pasien yang mendapatkan fixed dose combination, risiko hipoglikeminya menjadi lebih rendah dibandingkan yang mendapatkan free combination. Kalau kita lihat ini hanya teori, bagaimana prakteknya? Apakah benar kalau ada data penelitiannya? Ini data penelitiannya yang membuktikan bahwa benar sekali bahwa pada pasien-pasien yang mendapatkan kombinasi glucovans, ternyata risiko hipoglikeminya itu jauh lebih kecil. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pre-metformin dan glimepiride sekalipun, itu risiko hipoglikeminya bisa mencapai 22%. Pre-metformin tambah glibenclamid, risiko hipoglikeminya 18%. Kemudian kalau dia terpisah, kalau dia mencari satu atau fixed dose combination, maka risiko hipoglikeminya hanya 11 hingga 14%. Jadi gambar ini membuktikan bahwa risiko hipoglikemi yang terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan fixed dose combination jauh lebih sedikit dibandingkan yang mendapatkan free combination. Demikian juga dengan proses absorpsinya di sini kita lihat ya, absorpsinya lebih duluan, ya, absorpsi bagus.
Dengan absorpsi yang bagus begini, maka otomatis glukosa darah pada pasien tersebut setelah makan akan cepat turun. Ini dibuktikan dengan kadar glukosa darah setelah makannya jauh lebih rendah setelah mendapatkan free dose, setelah mendapatkan yang fixed dose combination. Nah, dengan memberikan yang kombinasi glukovan ini, maka tentulah karena gula darahnya turun dengan lebih baik, HbA1c-nya turun lebih baik, komplikasi hipoglikemia lebih sedikit, maka efek samping yang terjadi mulai dari gagal ginjal, gangguan jantung, amputasi tentu akan lebih sedikit. Demikian juga dengan uang yang harus dikeluarkan oleh pasien. Dengan pemberian obat yang fix kombinasi seperti ini dibandingkan dengan yang terpisah, akhirnya uang yang dikeluarkan oleh pasien pun menjadi lebih rendah, ya lebih sedikit. Dan hal lain yang lebih menarik lagi di luar dengan risiko hipoglikemi adalah tingkat kepatuhan pasien. Pasien-pasien yang mendapatkan yang obat-obat secara kombinasi seperti ini, tingkat kepatuhannya akan jauh lebih baik, yaitu 77% dibandingkan yang mendapatkan terpisah. Tentu saja hal ini akan sangat sesuai, karena kita tahu bahwa kalau kita memberikan terapi terpisah, maka glibenclamid kan perlu diberikan sebelum makan, karena di golongan sulfonylurea, setengah jam atau paling lambat 15 menit sebelum makan. Sedangkan metformin diberikan setelah makan. Nah, itu bikin pasien bingung. Nah, akibatnya tingkat kepatuhan menjadi rendah. Sedangkan pemberian yang glukovan itu bisa diberikan setelah makan. Nah, sebagai summary saya terakhir atau take home message buat kita semua, saya akan menjelaskan sedikit bahwa penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang bersifat progresif. Penyakit ini semakin banyak, semakin baik di Indonesia, prevalensinya juga semakin tinggi, bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Penyakit ini ditandai awalnya dengan resistensi insulin, tapi lama-lama bisa juga terjadi kerusakan sel beta pankreas, sehingga insulin yang dihasilkan menjadi semakin sedikit, sehingga kita membutuhkan obat-obatan golongan sulfonylurea untuk membantu pasien menurunkan glukosa darahnya. Dan dari data terbukti bahwa hanya 30% pasien di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia yang mencapai target